Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk lingkungan kampus. Contohnya termasuk suap, nepotisme, dan penggelapan dana. Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Misalnya, ada seorang mahasiswa di suatu organisasi di mana beliau ditugaskan menjadi sebuah bendahara atau yang memegang uang tersebut, dan orang tersebut malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Proposal kita nanti bisa untuk lanjut dikembangkan lagi, kita ajuin ke fakultas. Tapi by the way guys, dana yang sebentar lagi bakal kita gunain kurang lebih seminggu lagi itu bisa hilang. Kok bisa aja? Pasti nyala gunain tuh. Kesel juga deh. Ada ya, ini sebentar lagi loh, dana kita kan udah, itu penting banget gitu. Aku cari nggak sih orangnya kayak gitu? Iya benar. Jadi kalau gitu nanti kita diskusi lagi sama rekan tim. Korupsi tidak hanya merugikan Fauzan dan teman-temannya. Lihatlah kegiatan mahasiswa yang tertunda, fasilitas yang rusak, dan ketidakadilan dalam penilaian akademis. Korupsi sangat menghancurkan semangat dan integritas sebuah kampus. Gue jadi kepikiran nih, kita tuh nggak bisa diam saja kayak gini. Kita harus bisa melawan korupsi di organisasi kita. Betul Jan, apalagi kalau kita ngeliat orang melakukan korupsi, kita harus ngelaporin dan juga kita harus jujur sama diri kita sendiri ya sih? Iya. Iya betul sih, itu kita harus transparansi nggak sih di organisasi juga. Kayak penggunaan dana tuh harus ya nggak sendiri anggota juga gitu, anggota organisasi, iya nggak sih? Iya harusnya gitu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi di kampus. Pertama, transparansi. Pastikan semua proses dan penggunaan dana organisasi mahasiswa dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi. Kedua, akuntabilitas. Setiap pengurus organisasi mahasiswa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketiga, pendidikan. Edukasi anti korupsi harus menjadi bagian dari kurikulum dan kegiatan kampus. Dan terakhir adalah partisipasi mahasiswa. Mahasiswa harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Dengan adanya transparansi, kita bisa memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan organisasi mahasiswa dapat diawasi oleh seluruh anggota. Dengan akuntabilitas, setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan dana harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, agar mahasiswa memahami pentingnya integritas. Dan dengan partisipasi mahasiswa, kita semua bisa berperan aktif dalam mencegah korupsi di kampus. Kita harus melawan korupsi. Korupsi itu adalah musuh kita. Kita harus memberantas korupsi. Lapor korupsi sekarang. Suap adalah suatu tindakan menawarkan atau memberi sesuatu seperti uang, barang, atau jasa kepada seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau mempengaruhi keputusan mereka. Sejak lama, suap sering dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan tidak menyalahi aturan. Di Indonesia, hampir seluruh lini kehidupan bersinggungan dengan suap. Padahal, pemberi dan penerima suap sama-sama melakukan tindak korupsi. Karena sering dianggap wajar dan berlangsung terus-menerus dalam kepala setiap orang di masyarakat Indonesia, seolah-olah suap adalah hal yang wajar. Pemahaman dan kesadaran tentang bahaya tindak pidana korupsi harus ditanamkan sejak dini. Pasalnya, banyak perilaku koruptif di keseharian yang dapat menjadi benih-benih dari korupsi di masa mendatang. Sikap koruptif ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan mahasiswa sekalipun. Berikut contoh dari suap. Maksudnya bukan suap yang ini.
yang lainnya. Harus masuk kelas nggak sih? Males banget. Beneran ya kan? Hai. Aku mau minta tolong dong. Ngapain? Gue nggak mau masuk kelas. Mau bikin absen. Boleh dong. Intinya nih buat beli kopi. Mau tolong ya? Oke aja. Nah gitu dong. Pasangin bikin gue ya. Oke. Udah. Bye. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi waktu? Korupsi waktu adalah tindakan menyalahgunakan waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas yang produktif atau sesuai dengan tanggung jawab. Ini bisa berupa menghabiskan waktu untuk kegiatan pribadi yang tidak penting, menunda-nunda tugas, atau bahkan tidak memanfaatkan waktu dengan efisien. Apa saja sih dampak dari korupsi waktu itu? Korupsi waktu memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun organisasi. Beberapa dampak utamanya itu termasuk yang pertama itu menurunnya produktivitas. Ketika waktu yang berharga dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, output kerjanya akan menurun dan tujuan tidak tercapai. Lalu yang kedua itu ada stres dan tekanan. Penundaan dan manajemen waktu yang buruk seringkali berujung pada tenggat waktu yang akan semakin mendekat, menyebabkan kita stres dan tekanan yang berlebihan. Padahal kita sendiri yang membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga itu ada hilangnya kepercayaan, terutama dalam lingkungan kerja. Korupsi waktu dapat merusak kepercayaan antara karyawan dan atasan, serta antar sesama rekan kerja. Kalau dalam lingkungan kampus, contohnya seperti tidak ada yang ingin satu kelompok dengan kita karena orang lain melihat kinerja kita yang buruk. Apa saja sih contoh dari korupsi waktu itu? Tanpa kita sadari, ternyata seringkali kita telah melakukan korupsi waktu. Di antaranya seperti menggunakan media sosial ataupun main game di saat jam kerja atau jam pelajaran sedang berlangsung. Kedua, mengobrol terlalu lama dengan rekan kerja tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau mengobrol dengan teman di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Lalu ada juga menunda-nunda tugas penting hingga mendekati tenggat waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana sih cara mengatasi korupsi waktu? Yang pertama, kita bisa melakukan memprioritaskan pada tugas yang penting terlebih dahulu. Identifikasi tugas yang paling penting dan prioritaskan bisa menggunakan metode seperti matrix Eisenhower untuk memisahkan tugas yang mendesak dan penting dari yang tidak. Lalu yang kedua ada manajemen waktu yang efektif dengan menggunakan alat bantu seperti to-do list, kalender, dan aplikasi manajemen waktu untuk merencanakan dan mengatur hari kerja atau hari di mana saat pelajaran kita ada. Lalu yang ketiga ada menghindari gangguan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif seperti menonaktifkan notifikasi yang tidak penting dan menempatkan waktu khusus untuk fokus bekerja, jadi tidak ada yang bisa mengganggu kita. Lalu yang keempat, mengevaluasi diri kita secara berkala, evaluasi penggunaan waktu dan apakah kebiasaan buruk yang perlu diubah, apakah bisa kita melakukannya untuk menjadi lebih efisien. Sebelumnya mari kita simak video pendek tentang cerita korupsi waktu yang akan ditayangkan sebagai berikut. Ibu ya sama dengan Ibu karena saya edukasi dan jarak dari lokasi ke sini juga jauh dan saya juga terkena macet tadi Bu. Yaudah besok-besok jangan diulang lagi ya. Ibu mohon maaf atas keterlambatan saya. Oke baik, kita mulai. A few moments later. Nanti kita selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kira pas kita kelar juga, lu mau jajan kemana abis ini? Kayaknya udah jajan dulu deh. Nggak jajan. Tapi kenapa tadi lu telat? Sebenarnya gue tadi pagi telat bangun, makanya gue juga telat datang ke sini. Tadi lu bilang ketemu. Buat alasan aja sih, biar gue dimaklumin juga. Oh iya, besok jangan telat ya. Iya. Oke, yuk kita kerjain aja. Kita masuk pada kesimpulan. Korupsi waktu adalah masalah serius yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami dampaknya dan menerapkan strategi yang efektif, kita dapat meningkatkan produktivitas dan integritas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Mari kita semua berkomitmen menggunakan waktu dengan bijak dan menghindari korupsi waktu.